Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan kriteria pemimpin dengan merujuk kepada surah At-Taubah ayat 128 dan surah Al-Baqarah ayat 247. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah At-Taubah ayat 128 ini minimal ada 4 kriteria seorang pemimpin yang harus kita pertimbangkan dan kita jadikan landasan dalam mengangkat seorang pemimpin, meskipun ayat ini sesungguhnya bercerita tentang kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bisa kita jadikan rujukan untuk menentukan kriteria seorang pemimpin yang layak untuk kita pilih. Yang pertama, dalam ayat tersebut Allah mengatakan min anfusikum. Artinya kriteria yang pertama adalah dari diri kalian sendiri. Ini tentunya bisa dipahami secara mendalam, secara khusus. Bahasa Arabnya min anfusikum, dari kalangan kalian. Yang kedua, dalam ayat tersebut dikatakan azizun 'alaihi ma 'anittum. Artinya bahwa dia memiliki karakteristik merasakan kesulitan dan juga merasakan penderitaan yang kalian alami. Artinya seorang pemimpin yang memiliki kriteria peduli. Jadi bukan tidak peduli. Jadi kalau ada pribadi-pribadi yang tidak peduli pada orang lain, maka dia luput dari kriteria yang kedua ini. Yang ketiga, harisun alaikum, yaitu yang menginginkan keimanan, menginginkan keselamatan, menginginkan kesejahteraan bagi kalian. Jadi memang orientasinya orang tersebut yang akan kita pilih menjadi pemimpin itu adalah yang benar-benar berorientasi, memiliki visi untuk menjadikan orang selamat secara keimanan, sekaligus juga berorientasi dan memiliki visi untuk keselamatan masyarakat, keselamatan umat, keselamatan bangsa dan negara. Kebijakan-kebijakannya harus berorientasi ke arah tersebut. Baru kemudian yang keempat, di dalam ayat tersebut Allah juga menegaskan bil mu'minina raufur rahim. Jadi di sini ada penekanan keberpihakan kepada orang mukmin dengan rasa belas kasih dan juga tentu kebijakan-kebijakan yang mana umat mukmin mendapat keberpihakan yang khusus dari seorang pemimpin, meskipun semua pihak harus mendapat perhatian dari seorang pemimpin. Itulah 4 kriteria yang ditemukan di dalam surah At-Taubah ayat 128. Nah, kalau kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 247, itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal
qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 247 ini itu ada memang penjelasan yang menunjukkan tendensi kebiasaan masyarakat sejak dahulu bahwa pemimpin itu biasanya dipilih karena kekayaannya, hartanya yang banyak, karena mungkin bisa melakukan banyak hal untuk bisa menjadikannya terpilih menjadi pemimpin. Tapi di dalam ayat ini itu dinegasi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang pemimpin bisa saja dari hartawan dan juga bisa juga yang bukan hartawan. Apalagi kalau seandainya hartawan itu berorientasi pada money politik misalnya seperti itu. Nah, di sini ditegaskan bahwa kepemimpinan itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah. Yang karakteristiknya ditegaskan di sini ada dua. Yang satu adalah bastatan fil ilmi. Artinya dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ilmu pengetahuan yang memadai, yang cukup dalam mengelola apa yang dipimpinnya. Kalau tingkat negara tentunya negara, sehingga dia bisa memajukan negara, bisa memajukan masyarakatnya, bukan yang tidak ada pengetahuan. Kemudian bastatan fil ilmi wal jismi juga adalah orang yang sehat secara fisik, karena kalau sakit tentunya ya bisa saja memang, tapi tidak maksimal untuk memimpin satu masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Sehingga dengan demikian dari dua ayat ini bisa kita simpulkan paling tidak ada 6 karakteristik kriteria seorang pemimpin yang layak untuk dipilih. Satu, dari kalangan kamu sendiri. Kedua, dia memiliki kepedulian kepada sesama. Ketiga, dia berorientasi dan memiliki visi untuk mensejahterakan umat dan menyelamatkan mereka dari dosa noda yang membuat sengsara di dunia dan di akhirat. Kemudian tentunya ada keberpihakan, bil mu'minina raufur rahim, keberpihakan kepada umat gitu. Baru kemudian yang kelima itu adalah orang yang luas ilmu pengetahuannya, yang sudah teruji tidak saja di level nasional, juga di internasional misalnya. Baru kemudian adalah orang yang sehat secara fisik, tentunya juga secara mental, spiritual. Kalau kita baca juga sejarah Nabi sendiri Muhammad SAW itu tidak memberikan kepemimpinan kepada orang yang lemah, seperti sahabat Abu Dzar yang meminta kepemimpinan ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kepemimpinan ini membutuhkan orang yang kuat secara mental, spiritual, dan juga fisik. Saya kira ke depan bangsa kita minimal membutuhkan pemimpin-pemimpin seperti yang ditegaskan dalam surah Taubah ayat 128 dan Al-Baqarah 247 ini. Tentunya juga kalau Nabi Muhammad SAW itu ada karakteristik lainnya, seperti Siddiq, itu benar selalu ucapannya, benar perbuatannya, ya, Siddiq. Jadi bukan orang yang berpura-pura, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh dari lubuk hatinya yang dalam. Siddiq. Baru amanah dia bisa dipercaya, bukan yang khianat ya terhadap umat, terhadap bangsa, terhadap agama.
harus benar-benar dia ingin memajukan bangsa dan negara, tidak khianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian tabligh juga adalah dalam rangka dia senantiasa mengajak umat dan masyarakat kepada kejayaan, kesuksesan, kebaikan, baik dalam tataran keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Siddiq amanah fatanah juga adalah cerdik, pandai dia mengelola masyarakat, bangsa dan negara ini. Sudah saatnya kita menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan dengan benar-benar memilih pemimpin yang sesuai dengan panduan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan juga tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya dalam rangka menghadapi tahun 2024 yang akan datang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.